Bapak Ibu sekalian, suara kami terdengar jelas di tempat masing-masing. Halo, Bapak Ibu sekalian, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi dengan kami, saya bersama dengan Pak Ford. Di pagi hari ini kita ada kegiatan, kita lebih formal ya, Pak Ford ya. Di pagi hari ini kita lebih santai karena memang tema acara kita di pagi hari ini memang bincang santai terkait dengan pelaksanaan pendaftaran email kedinasan Sakti dan pendaftaran user Sakti untuk lingkup Satuan Kerja KPPN Sumbawa Besar. Mengapa kita mengadakan kegiatan bincang santai di pagi hari ini? Pertama, dasar kegiatan kita di pagi hari ini adalah banyaknya pertanyaan dari Satuan Kerja terkait dengan pendaftaran user Sakti, terkait dengan pendaftaran OTP Sakti, pejabat yang berwenang di Sakti, kemudian terkait dengan pendaftaran email kedinasan Sakti. Itu kami rangkum, ada beberapa pertanyaan. Mungkin di lain pihak, mungkin Bapak Ibu masih ada yang mengganjal ya, Pak, terkait dengan entah itu pendaftaran email atau pendaftaran user Sakti. Kita pada pagi hari ini kegiatan lebih santai, ya, lebih ke sharing, lebih ke diskusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin tanyakan seputar user dan email Sakti ini. Mungkin di awal mungkin nanti kita akan ada sedikit pengantar aja Bapak Ibu ya. Selebihnya mungkin kita akan lebih ke sharing dan diskusi. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang merasa ada yang masih bingung terkait dengan proses awal pendaftaran dan pembuatan email Sakti, kita langsung sharing di sini. Mungkin Pak Ford ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Kami persilakan Pak Ford. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, terima kasih. Ini puasa-puasa membawa agak panas mas ya, agak panas. Terus mau digabung dengan kami dan kantor juga saya rasa banyak juga gitu kan. Jadi memang alhamdulillah kemarin tanggal 18 kalau nggak salah ya, Maret kita udah sosialisasi Sakti. Ya, sosialisasi, kita sudah sosialisasi. Terus tanggal 31 Maret kita bersurat tuh ke Bapak Ibu sekalian yang sudah melihat. Tanggal 31 kita bersurat ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendaftaran Sakti. Nah, kalau nggak salah di surat itu ada dua bagian. Pertama pendaftaran email dan pendaftaran user Sakti itu sendiri. Ada dua bagian. Nah, di surat itu seingat saya juga ada pembagian kapan chapter yang harus didaftarkan di bulan April Mei dan di bulan Mei dan Juni. Itu ada dua kelompok besar KL. Nah, di sini nih memang sementara nih Bapak Ibu sekalian dari 49 chapter yang belum menggunakan Sakti, ini baru sekitar 3 atau 4 chapter ya yang mendaftarkan, yang mulai mendaftarkan. Artinya banyak chapter nih yang belum mengirimkan informasi Sakti ini. Gitu. Jadi kami berharapkan juga memang banyak pertanyaan tuh yang disampaikan tadi Mas Taufik. Banyak pertanyaan chapter ini kan gimana sih gitu kan, apa yang dikirimkan gitu. Memang dari yang sudah dikirimkan juga masih banyak ada kekurangan yang harus kita sampaikan lagi, kita tegaskan lagi Bapak Ibu sekalian, kita coba diskusi karena memang Sakti ini kan modulnya banyak gitu, nggak seperti aplikasi yang sekarang ada gitu kan. Otomatis pembagiannya juga lebih rigid gitu kan. Ada karena di situ ada konsep maker, checker, prover. Kita sudah dibagi. Gimana cara ngebaginya? Pak, gimana nih Pak? Software saya operatornya cuma ada 3 orang, ngebaginya gimana gitu. Ada yang mungkin softwarenya besar gitu kan. Nggak ada masalah soal orang yang bagi-bagi itu seperti apa. Nah itu kita coba diskusikan walaupun di halaman 89 kalau nggak salah ya, itu sudah dikasih contoh tuh gitu kan. Kalau
Satkernya orang yang nggak banyak, baginya gini ya, nanti siapa yang jadi PPK, siapa yang jadi PSPM, siapa yang jadi operator aset, persediaan, dan nanti seperti apa kedepannya. Makanya juga sudah ada. Nah, mungkin juga nggak kalah penting, bisa jadi tidak semua operator sakti ini atau sakti sekarang ya, itu PNS semuanya gitu. Iya, Mungkin ada PPNPN. Nah, ini nanti gimana nih perlakuan PPNPN dalam sakti ini dia sebagai operator. Nanti kita akan coba lihat sama-sama ya, nanti dijelaskan satu-satu mungkin menjadi tetapnya, kemudian tingkatnya, karena juga ada timer waktunya juga ya, kita dapatkan email dulu, kemudian baru saya mungkin itu mas, jadi kita langsung aja nanti mungkin Bapak Ibu ada yang mau apa, kita tunjukin dulu yang itu surat sama lampirannya, nanti setelah itu kita diskusi sama-sama supaya ada pencerahan lebih, ini bagaimana pembagian peran dari aplikasi sakti sendiri untuk lebih detail lagi gitu dan lebih bisa diimplementasikan di sana. Oke mas, silakan mas. Oke, ya. Terima kasih Pak Afwan. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen dulu sebentar. Oke. Bapak Ibu sudah mengetahui kan tentang surat kami, surat kepala pensiun Sumbawa Besar S325-23-23-KP.04/2021 yang tertanggal 31 Maret 2021. Jadi di surat yang telah kami kirimkan ke masing-masing keseluruhan satuan kerja lingkup Kabupaten Sumbawa ini intinya terkait dengan pemberitahuan awal ya, pemberitahuan awal terkait dengan pelaksanaan pendaftaran user sakti pada satuan kerja kementerian dan lembaga, kementerian negara dan lembaga di lingkup Kabupaten Sumbawa Besar. Jadi apa yang menjadi inti dasar dari surat kepada Kabupaten Sumbawa Besar ini? Ini ada dua ya Pak. Pertama itu pendaftaran email, pendaftaran email kedinasan, karena untuk Bapak Ibu tahu, email yang bisa kita digunakan itu adalah yang berekstensi sakti.mail.go.id. Jadi ini ya, email sendiri ini disiapkan oleh Menkominfo. Ya, dari Kominfo Pak ya. Betul. Jadi mungkin kalau di Maret kemarin ya baru bisa dilakukan ya April ini nih, ya, karena Kominfo baru siapkan kan kalau nggak salah mereka tuh harus menyiapkan 400.000 user email terkait dengan jadi mohon maaf mungkin bagi satuan kerja yang sudah memiliki email kedinasan masing-masing mungkin kayak teman-teman di PU mungkin @pu.go.id terus @kpu.go.id itu mohon maaf untuk urusan atau kepentingan sakti ini belum bisa digunakan, belum bisa kami akomodir, karena yang masih bisa kami akomodir sesuai dengan petunjuk dari Kominfo adalah email yang berdomain @sakti.mail.go.id. Jadi makanya di poin pertama surat kami yaitu pendaftaran user sakti dilakukan oleh satuan kerja dengan membawa formulir terlampir kepada KTP untuk dilakukan proses upload. Nah, formulir yang mana yang dimaksud ini telah kami kirimkan juga ke satuan kerja lingkup Kabupaten Sumbawa Besar, namun kami coba untuk tampilkan. Ini kita bahas email saktinya dulu mas ya. Ya, email saktinya dulu Pak, karena sesuai dengan urutan di surat kita. Jadi ini Bapak Ibu form pendaftaran atau pembuatan email sakti. Jadi form ini telah kami kirimkan juga sebagai bagian yang terpisahkan dari surat S325 ini. Namun yang kami butuhkan adalah format Excel-nya juga. Jadi mungkin selain PDF-nya, yang paling penting ini kami butuhkan format Excel-nya ya Bapak Ibu ya. Ini sudah kita upload di grup juga? Ya, sudah ada di grup LO1 dan LO2. Tapi kalau mungkin nanti Bapak Ibu mengalami kesulitan, nanti kita upload ulang lagi ya. Tanyakan upload ulang lagi, baik itu di grup LO1 maupun di WAG LO2. Jadi mohon nanti tidak ada perubahan format atau kolom-kolom yang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengganti saja nanti baik itu kode KPPN, kode satker. Untuk field-nya itu mohon nggak usah ada pergantian Pak ya. Terus untuk
yang berstatus sebagai PPNPM dan PPPK itu mengisi di NIK, nomor induk kependudukan. Jadi kalau 1, 2, 3 itu di kolom B. Ya, benar sekali. Jadi yang nomor 45 di NIK-nya itu Ya, ya, di NIK-nya. Nah, cuma di contoh yang kami tampilkan ini semuanya adalah PNS, jadi diisi di kolom NIK. Nah, bagi yang pegawai yang merupakan PPNPM dan P3K, untuk kolom NIK-nya NRT dikosongkan, kemudian untuk NIK-nya diisikan. Oke. Mungkin saya rasa ini simpel Pak ya, nggak ada permasalahan. Ini baru pendaftaran email sakti. Nah, ada kemarin yang bertanya Pak, kalau yang sudah punya email sakti sebelumnya pada saat pendaftaran modul admin dan penganggaran itu kami daftarkan lagi nggak? Nah, jadi kami sampaikan di sini, jadi bagi Bapak Ibu di satuan kerjanya yang sudah punya email sakti, contohnya mungkin KPA, operator anggaran, admin lokal, itu mungkin sudah punya email sakti, itu tidak perlu lagi didaftarkan pembuatan email saktinya, kecuali ada pergantian pejabat, jadi pejabat KPA-nya ganti, pegawai operator anggarannya maupun adminnya ganti ya, mau tidak mau Bapak Ibu harus mengajukan pembuatan email ulang lagi, gitu. Oke. Karena nanti NIK sama NIK juga jadi verifikasi. Iya, di betul sekali. Saktinya tuh, walaupun sudah pendaftarannya kepala nih. Iya. Nah, oke. Mungkin saya rasa untuk yang email saktinya ini, mungkin gini Mas, bisa jadi nih Mas, ada pejabat atau operator yang pindah dari satker lain di KPPN nih, benar ya, yang di KPPN lain, kemudian pindah ke KPPN lokal, dan kerjanya. Itu nanti gimana Mas? Nah, kalau yang pindah, dia sebelumnya di contoh Pak, mungkin di Pengadilan Negeri Sumbawa, kemudian dia pindah ke Pengadilan Negeri Mataram, mungkin seperti itu ya, atau sebaliknya gitu. Jadi kalau kami daftarkan di Bapak dari Mataram pindah ke Sumbawa, pada saat Bapak Ibu mengajukan form ini, itu pertama otomatis kami akan terdetek bahwa ini email atas NIK dan pegawai ini telah terdaftar sebelumnya di KPPN Mataram gitu. Jadi langkah yang Bapak Ibu harus lakukan, dinonaktifkan, minta tolong di sana. Ya, dinonaktifkan NIK dan email atas nama pegawai ini dan NIK ini untuk dinonaktifkan di KPPN Mataram. Begitupun sebaliknya, kalau ada pegawai atau pejabatnya yang sebelumnya dinas di lingkup KPPN Sumbawa Besar, kemudian pindah di lingkup KPPN lain, itu kami harus menonaktifkan di sini agar selanjutnya bisa didaftarkan di KPPN barunya, begitu. Jadi nanti kalau ada yang baru atau ada yang pindah, nanti kami disampaikan ke kami. Takutnya mereka juga akan didaftarkan sebagai user sakti di tempat yang baru, gitu. Sangat mungkin sekali, sangat. Apalagi kalau udah sebelumnya KPA di Sumbawa, kemudian dia pindah ke KPA di mana, di kota lain, ya itu sangat besar kemungkinan. Oke, mungkin terkait dengan pendaftaran email sakti mungkin jelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang ke poin 2 di surat kami. Nah, ini mungkin yang agak tricky mungkin di sini ya Pak Pol ya, terkait dengan pendaftaran user sakti. Nah, ini ada dua tahap ya terkait dengan pendaftaran user sakti ini. Pertama tadi itu yang pertama email sakti sudah kita lewati tadi. Namun ada yang kami harus ingatkan lagi Bapak Ibu terkait dengan SK ya. Betul. Terkait dengan SK tentang penetapan pengguna sakti atau user sakti. Di sini kami ada telah kami sebelumnya kami juga kita telah ini Pak ya, telah upload di LO, tapi untuk mendaftarkan berita formatnya. Nah, ini Bapak Ibu format di atas logo sama box standar ya, standar. Jadi SK keputusan Kepala Satuan Kerja tentang penetapan unsur pejabat, operator dan administrator penggunaan sakti di lingkup Satuan Kerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini template Bapak Ibu ya, ini template Bapak Ibu tinggal mengganti nanti diisikan yang masih kosong yang berupa titik-titik. Nah, ini yang lampirannya Bapak Ibu, ini agak sedikit tricky di sini ya Pak Pol ya. Karena ini hampir ngaruh sekali ketika
kita mengisi Excel-nya itu. Hasilnya ya kita berpengaruh di sini mungkin ya, Ya. di lampiran sama video dikit lagi ya, karena masih ada kaitannya. Nah di sini nih Nah, Pak Poda. siapa peran apa? Ya. Nah, ya. Nanti ini sebentar Pak. Iya, Nanti kita kulik. Pak. Nah, sebentar dulu nih teman-teman ya Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi ke yang tadi. Oke. Ini SK-nya Bapak Ibu ya, SK-nya. Kemudian ada petunjuk komisiannya ada di bawah sini. Saya rasakan jelas ya terkait dengan komisian SK ini. Nah, mungkin nanti yang terkait ini nanti kita bahas. Ini satu paket ya Pak ya. Jadi KPA, BPK, BPSPM, operator anggaran, administrator. Ini operator juga ini bisa jadi nanti ada operator anggaran, ada operator pembayaran, operator komitmen. Nah, ya. Jadi nanti SK ini akan panjang lampirannya Bapak Ibu. Panjang, jadi nanti siapa yang Bapak Ibu tugas, satuan kerja di Bapak Ibu yang ditugaskan untuk pejabat Bapak Ibu untuk menjadi operator, atau nanti kasusnya pegawainya sedikit, nanti bisa kita cerita lagi lebih dalam terkait dengan ya SDM yang mungkin satuan kerja yang terbatas ya, kalau terbatas sekali mungkin sekali mungkin. Oke. Formulir formulir Excel. Atau ada tambahan Pak? Excel dulu ya. Di B1 Pak ya. Ya, jadi email sudah, kemudian Excel sudah, sekarang kita menginjak ke Excel-nya. Excel-nya. Oke, kita tampilkan dulu ya. Nah, ini form Excel-nya Bapak Ibu ya. Cuma di sini contohnya baru satu ya. Faktor KPA, jadi selaku KPA. Nah, nanti ke depannya Bapak Ibu itu harus punya minimal KPA lah. Harus pasti PSK, PSPM. Nah, operator-operator di bawahnya ini mungkin yang agak sedikit ini ya Bapak ya. Agak sedikit teliti karena keterbatasan SDM tadi. Nah, kita kembali ke role yang tadi. Nah, ini Pak Koda. Jadi apa yang maksudnya peran di sisi sebelah kiri ini nantinya yang akan diisi di Excel sini Bapak Ibu. Jadi SK, baru di SK kan dulu, kemudian dimasukin ke formulir pendaftaran pengguna aplikasi Sakti. Jadi setelah kita SK-kan di sini, SK-kan, kemudian nama, NIK-nya, dan jabatannya, dan jabatan kepentingannya apa, di breakdown lagi ke Excel ke sini. Nah ini email Sakti ini yang tadi yang telah Bapak Ibu daftarkan. Ya, sehingga kalau di surat Mas keluar sebagai surat di halaman 3. Ya. Jadi tahapannya memang untuk KL di lampiran 2 itu bulan sampai April ini nih, sampai sudah harus punya 30 April sudah harus punya email Sakti. Ya. Jadi tahapannya biar berjalan sekuens berurutan. Jadi kita harapkan sampai dengan 30 April ini pendaftaran email itu sudah mulai masuk. Ya, nanti dilihat tuh KM mana aja tuh di lampiran 2 dan lampiran 3. Ya. Jadi nanti kita mulai kalau yang besar nanti mulai di bulan ini. Nanti mulai bulan April, juga kalau bisa kita mulai, ya nggak apa-apa. Kalau email beres langsung bisa masuk ke user ya sekalian. Kita kalau mau bertahap ya kita beresin dulu sama-sama di bulan April ini untuk emailnya, nanti baru bulan Mei full kita usernya. Karena untuk sama dengan 15 Juli itu kan bisa kita berangkat. Jadi satu sisi terbatas di waktunya juga Mas ya, karena sampai 15 Juni ini harus selesai. Ya, benar. Jadi kalau kita lihat lampiran 1 surat Kepala Kabupaten Sumbawa Besar
nomor S325 ini, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan sorry, suara kami kurang jelas ya, Bapak Ibu ya. Iya, suara kami kurang kedengaran ya. Kedengeran kok, Pak. Ya, soalnya di chat box ini ada beberapa teman-teman, rekan-rekan yang kurang jelas gitu. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Mungkin yang apa perangkat audio dari teman-teman kurang ini ya, atau sinyalnya ya. Oke, nanti kita ada recordingnya ya. Iya. Ya sudah, nanti recordingnya. Kita record lagi. Kalau Jadi intinya Bapak Ibu menyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, ada dua tahap ya. Pertama terkait dengan pendaftaran email kedinasan. Jadi dibagi per KL. Jadi ada KL untuk pendaftaran email sakti yang dimulai di Maret sampai dengan April 2021. Kemudian ada khusus yang untuk KL yang satuan kerjanya lebih banyak ya. Itu sampai dengan Mei 2021 untuk pendaftaran emailnya. Kemudian kalau untuk pendaftaran user dan aktivitas saktinya jelas untuk Satker atau kementerian lembaga pada lampiran 2 itu waktunya mulai dari April sampai dengan Mei. Kemudian untuk Satker pada lampiran ketiga itu sampai dengan 15 Juni. Nah, lampiran ketiga itu bisa Bapak Ibu lihat di sini. Jadi ini yang satuan kerja atau kementerian lembaga yang paling lambat di akhir April sudah harus mempunyai para pegawai atau pejabat yang didaftarkan sebagai user sakti sudah harus memiliki email sakti. Jadi jika Bapak Ibu termasuk ke kementerian lembaga yang ada di lampiran 2 ini, paling lambat di tanggal 30 April sudah harus memiliki email kedinasan terkait dengan user sakti. Adapun untuk lampiran 3, nah ini memang satuan kerja yang memiliki instansi vertikal yang besar ya. Jadi mulai dari Mahkamah Agung, ya, mungkin Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Hukum HAM, mungkin di bawah ada Lapas ya, Lapas, Bapas, Ubasan, Imigrasi, Kementerian Agama, Kemenak, Madrasah, Kepolisian ya, Polres Sumbawa dan Polres Sumbawa Pusat. Itu paling lambat Mei untuk pembuatan pengajuan email kedinasannya ke kami. Tapi kalau misalnya April, ya jangan tunggu di akhirnya. Kami besar harapan kami April sudah selesai untuk pembuatan email kedinasan sakti. Masih ada waktu 2 minggu lah. Ya, saya rasa 2 minggu ya. Walaupun nanti ada kesalahan pengisian kita bisa koreksi sama Google. Yang kayak contoh kemarin ada satker yang ngajukan ternyata masih ada beberapa kesalahan, jadi kami cek lagi, koreksi lagi, dan satkernya untuk kami sampaikan ke satker untuk memperbaiki Excel untuk dikirim kembali ke kami agar segera kami buatkan email kedinasan. Oke, ini kita langsung jawab aja ya. Mumpung kita masih di sesi email sakti. Ini ada pertanyaan dari rekan dari KPU Sumbawa Barat. Email kedinasan ini untuk masing-masing orangnya, KPA sendiri, PPK sendiri, dan seterusnya. Iya, betul. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi bagi para pengguna atau user sakti, nantinya KPA, PPK, PPSPN, operator anggaran, operator komitmen, bendahara itu harus memiliki email kedinasan sakti. Dari satu user jabatan, satu email kedinasan. Ya Pak ya. Nah, karena nanti itu akan ada di form pendaftaran. Dan mungkin kami dikit nih. Kenapa sih email kedinasan jadi penting? Gitu. Oke. Nah, jadi nanti itu salah satu mungkin di sesi aktif waktu itu ya kita tentang ada OTP. Oke. OTP. Nah, ketika kita kan setiap mau kirim nanti ada baik kontrak, supplier, SPN dan lain-lainnya. Dan itu kan butuh OTP sesuai peran masing-masing. Ada pakai OTP-nya KPA, ada OTP-nya PPK, ada OTP-nya SPN. Nah, nanti kalau misalkan dia 3 kali gagal nih Mas, nah nanti OTP itu masuk ke email. Nah, jadi email ini sifatnya juga rahasia juga, dia memberikan masing-masing. Nanti
kita daftarkan emailnya dan mereka Bapak Ibu sekalian nanti mengubah passwordnya ya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi nanti salah satu fungsinya itu kemudian mungkin terima notifikasi Mas. Notifikasi ini ada dari SPP nih, ada disetujui oleh PSPM. Nah itu nanti masuk. Kemudian masuk juga mungkin nomor HP yang valid Mas ya. Itu benar sekali form itu kan ada nomor HP yang valid. Jadi nanti untuk OTP juga teman dari nomor HP-nya. Jadi jangan sampai HP-nya nomor WA gitu. Jadi HP yang bisa menerima notifikasi SMS. Jadi dibedakan ya, bukan nomor HP WA atau nomor HP apa gitu, tapi nomor HP yang memang bisa menerima notifikasi berupa SMS. Gitu. Penting banget nih, jadi catatan tersendiri nih gitu. Nanti kalau terima misalnya persetujuan Anda disetujui dengan sekian, itu nanti masuk ke SMS juga. Jadi terkait dengan pertanyaan dari KPU Sumbawa Barat, mungkin terkait di sini juga Pak Porga. Nah ini contohnya ya Mas. Contohnya ini contoh. Jadi, nah tadi jadi satu pegawai atau pejabat itu harus memiliki satu email kedinasan. Entah itu nanti pegawai itu nomor lengkap, itu tetap cuma ada satu email kedinasan. Karena nggak ke orang ya, sama atau tadi ya. Karena email kedinasan itu melekat ke NIK untuk yang pegawai dan NIK untuk PPNPN atau P3K. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, mumpung kita ada di sesi mana, langsung di chat aja atau langsung open mic aja, biar sambil kita jalan sebelum kita beralih ke materi atau sesi selanjutnya. Karena kita ini sesuai urutan Bapak Ibu ya, kita mulai dari pertama dari email, kemudian pendaftaran pengguna sakti. Mungkin kita kembali lagi ke pendaftaran form sakti tadi itu. Oke. Jadi untuk yang KPU Sumbawa Barat tadi udah jelas ya Pak ya pertanyaannya. Jadi satu pejabat, satu email kedinasan sakti, gitu. Kalaupun nanti yang bersangkutan merangkap sebagai KPA dan PPK, email yang digunakan tetap satu karena merunut ke NIK atau NIL, begitu. Mungkin jelas ya Pak ya dari KPU Sumbawa Barat ya. Oke, lanjut dari tadi pendaftaran user dan OTP password yang Excel mungkin tadi udah jelas ya Pak Prof ya. Pak Excel formulir pendaftaran pengguna sakti berupa ini. Jadi nanti perannya bisa melihat di surat kami halaman 7 ya. Ya, untuk perannya mungkin Bapak Ibu masih mengalami kesulitan apa ini perannya ini. Jadi nanti mohon penulisan peran. Nah, ini juga nih, mumpung saya ingat ini, penulisan peran harap mengikuti template yang ada di surat kami di halaman berapa itu? Halaman 7 ya. Nah, ini apa ini? Ini yang sebelah kiri. Satker_KPA untuk KPA. Begitu sampai di bawah. Soalnya kemarin ada satuan kerja yang penulisan perannya di Excel yang ini itu tidak sesuai dengan penulisan peran yang sesuai S325 yang kita telah sampaikan ke Satker. Oke, ini ada lagi pertanyaan Pak dari BPS Sumbawa dari Bu Nadwiro. Pertama, berarti untuk pengajuan user sakti setelah mendaftar dan menerima email sakti, ya jadi kita bagi tahapnya seperti ya alurnya begitu ya Bu ya dari BPS Sumbawa. Jadi pertama mendaftar dulu email biar ngajukan dulu ngajukan email sakti dulu bagi pejabat atau pegawai yang akan didaftarkan sebagai user. Namun perlu diingatkan lagi pada saat pendaftaran email sakti itu harus dilengkapi dengan SK penetapan pengguna sakti. Jadi Excel-nya tadi itu dilengkapi dengan SK-nya di
dibawa dikirimkan ke kami, bisa melalui satu konsultan online atau langsung dikirim lewat WA juga bisa. Jangan lupa Excel-nya juga. Excel-nya, ya benar sekali. Excel yang Soft copy-nya. Soft copy-nya, Bu. Jangan lupa. Oke, terus yang kedua, gimana prosedurnya penaktifan email satker untuk oke, jadi jika di satuan kerja Bapak Ibu ada yang pegawai yang perlu dinonaktifkan karena pindah tugas, jadi nanti Bapak Ibu tinggal menghubunginya. Ya, misalnya kalau dari sini ke Mataram, berarti nanti Bapak Ibu lapor ke kami. Nah, Pak ini udah pindah nih, gitu kan. Kami mohon dinonaktifkan, kita akan aktif di sini, gitu. Jadi bisa didaftarkan di KPPN. Nanti tinggal Bapak Ibu mungkin ajukan surat ya, surat bahwa berdasarkan SK-nya bla 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 telah dipindahkan dari BPS Sumbawa ke BPS Lombok Tengah atau BPS mana gitu. Jadi biar kami nonaktifkan email sakti yang bersangkutan. Takutnya pegawai bersangkutan itu didaftarkan sebagai user sakti juga di tempat yang baru. Nah, jadi kalau didaftarkan di sana, otomatis tidak akan bisa karena masih aktif di KPP Sumbawa besar. Kita dinaktif di sini. Iya, begitu. Jadi begitu ya Bu Nadiro ya dari BP Sumbawa. Jadi yang pertama tadi ajukan dulu permintaan email saktinya ke KPPN disertai dengan SK penunjukan, SK penetapan pengguna sakti. Untuk permintaan emailnya sendiri dilengkapi dengan Excel-nya. Terus yang kedua, gimana prosedurnya, dinonaktifkan dulu melalui surat permintaan dari satuan kerja. Oke. Oh ya. Oke ya, dari BPS sudah jelas ya. Nah, untuk yang KPU Sumbawa Barat, nanti kita ada sesi lagi Pak. Mungkin di bawahnya lagi. Setelah ini akan ada terkait dengan role ya. Pembagian role atau pembagian peran. Mungkin pertanyaannya kami simpan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada tidak sampai mana Pak? Sampai peran. Ya, peran ya. Jadi ya ini tadi penulisan peran di kolom Excel ini mohon identik dengan yang ada di sini. Mungkin kalau satu orang ini dicontohnya Mas. Ya. Contohnya satu orang punya lebih dari satu peran. Ya. Nah, sini berarti Pak ya. Betul. Nah, ini pakai tanda koma. Oke, benar. Ini yang contohnya di contoh 3 nih, contoh 3 dari bawah nih. Ya. Nah, mungkin yang juga nih sama tanya dari KPU Sumbawa Barat ya. Kalau begini, jadi satker KPA itu pasti sendiri orangnya. Iya. Satker PPK juga mungkin lebih dari satu. Benar sekali. Nah, dan satker Ya. PPS masih satu kan. Nah, di sini operator bendahara ada Mas. Operator bendahara. Nah, operator bendahara ini dari pengeluaran. Nah, satker bendahara pengeluaran itu sendiri. Nah, kalau bendahara ini kan ya sesuai dengan PMK ya. Ada jabatan yang boleh dirangkap, tidak boleh dirangkap. Nah, yang KPA nanti bisa ditambah. KPA merangkap sebagai PPK atau dari KPA atau sebagai ini. Nah, ini ada contoh-contohnya Bu. Terus ada pertanyaannya, kalau satker saya nggak punya piutang gimana ya? Nggak usah dibuat. Benar sekali. Tadi kita kembali ke pertanyaan dari teman di KPU Sumbawa Barat. Kalau tidak ada piutang, jadi tidak dibutuhkan role piutang ya tidak usah dibuatkan gajukan user ke kami. Tapi kalau misalkan ternyata katakan di 2022 bulan ini ternyata udah mulai piutang, ya aja ada baru nggak saya menunjukkan piutang itu nanti apa piutang nanti berdasarkan 2022. Jadi perlu juga kami sampaikan di sini terkait dengan penulisan nomenklatur perannya. Kemarin contoh ada dari satuan kerja di tempat kita di Kabupaten Sumbawa besar, dia ada lebih dari satu PPK. Jadi mohon jika ada lebih dari satu PPK, umpama contoh kayak di sini tadi, jadi penamaannya tetap satker PPK. Jadi kemarin ada yang satker PPK 1, PPK 2, itu otomatis sistem akan menolak ya Bapak Ibu ya. Jadi jika ada PPK lebih dari 1, caranya tinggal kita ambil contoh yang di sini ya. Jadi PPK atas nama Mario. Ya nanti untuk di baris berikutnya terus lagi satker
PPK, cuma atas nama siapa begitu. Jadi jangan nggak perlu pakai Satker PPK 1, PPK 2. Karena memang nanti namanya sama nicknya pasti beda kan? Iya, benar gitu. Jadi nanti pada saat pembuatan Excel-nya ini mohon nama-nama peran ini nomenklaturnya tidak sama sekali ada diubah sesuai dengan yang ada di sini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau PPK-nya ada lebih 1, 2, 3, nggak perlu PPK 1, PPK 2, PPK 3, tetap Satker PPK. Cuma ditambahkan di bawahnya namanya siapa, baris berikutnya begitu. Oke. Kemudian ini nama standar Mas ya. Ya. NIP standar. Nah, kemudian template ini juga jangan ditambahin kolom juga Mas ya. Ya. Nah, karena given nanti ini template ini kita masukin ke sistem. Ya, yang bisa itu Bapak Ibu lakukan cuma insert Ya. menambah kolom Ya. di bawahnya aja. Tambah di kolomnya Ya. aja, di bawahnya. Nggak usah, yang lainnya nggak usah. Ya, ini contoh PPK lebih dari satu. Ya, jadi penulisannya begini Bapak Ibu. Kalau Satker di Bapak Ibu PPK-nya lebih dari 1. Jadi tetap perannya Satker PPK ya. Jadi tidak ada lagi PPK 1, PPK 2 apapun, tetap seperti itu. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian email sakti yang Bapak Ibu daftarkan nanti kan setelah kami proses akan mendapatkan email sakti itu. Nah, kami akan menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kemudian dituliskan di kolom ini. Begitu. Jadi nanti kami aktifkan, nanti kami buat, kemudian nanti yang registrasi Bapak Ibu sekalian ya. Registrasi Bapak Ibu deh ya. Ya. Jadi nanti setelah mendapat emailnya dari kami, kalau kita akan merespon ke Bapak Ibu sekalian, nanti diaktifkan dulu ya, aktifkan dulu, registrasi dulu. Jadi setelah Bapak Ibu mengirimkan SK penetapan pengguna sakti yang dilengkapi dengan form pendaftaran email sakti yang berupa Excel tadi, yang berupa ini. Nah, kami akan buat email sakti, namun email sakti itu belum bisa aktif, ya. Harus diregistrasi dulu. Nah, yang meregistrasi nanti email tersebut adalah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara untuk meregistrasi? Nah, alamatnya ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu menerima email sakti dari kami, nanti saya akan menyampaikan mungkin via WA mungkin ya. Pak, Bu, email sakti Bapak Ibu sudah jadi. Nah, email itu belum bisa digunakan untuk pendaftaran sakti, user sakti harus diregistrasikan dulu. Jadi tinggal Bapak Ibu masukkan email sakti yang diterima dari kami, kemudian Bapak Ibu masukkan NIP-nya atau NIP-nya, kemudian diregistrasi. Di registrasi ini nanti akan permintaan password, password awal. Jadi nanti Bapak akan mendapatkan. Silakan Bapak Ibu memilih atau menginput password yang sekiranya Bapak Ibu bisa ingat. Gitu. Jadi setelah registrasi email, baru Bapak Ibu membuat format ini. Oke ya, Bapak Ibu jelas ya? Jadi saya ulangi lagi. Bapak Ibu mengajukan ini, format pembuatan email sakti ke KPPN, kami proses nih, sudah terbit alamat emailnya, tapi alamat email itu belum bisa Bapak Ibu input ke format ini. Bapak Ibu harus registrasikan dulu. Nah, cara untuk meregistrasikannya, Bapak Ibu tinggal buka browser, klik alamat ini ya. Jadi kita sampaikan, ya. Ngirim respon balik ya.
Kemudian masukkan email yang Bapak Ibu mau registrasi, kemudian masukkan NIP atau NIK pegawai yang bersangkutan, kemudian diregistrasi. Nah, pada saat Bapak Ibu klik registrasi akan muncul permintaan pembuatan password awal. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan password awal untuk email tersebut, kemudian diregistrasi. Nah, akan ada muncul balasan nanti bahwa email Anda sudah terregistrasi, sudah terdaftar, barulah Bapak Ibu menambahkan email itu di format pendaftaran aplikasi Sakti. Jelas ya Bapak Ibu ya? Kalau ada yang masih bingung, jelas ya Bapak Ibu ya, alurnya ya. Oke, selanjutnya terkait role ya, mungkin kita ke role aja ya, kita fokus ke role lagi ya, ke peran. Jadi mungkin Bapak Ibu di satuan kerjanya terbatas dari segi SDM ya, dari segi jumlah pegawai. Itu dimungkinkan untuk merangkap, cuma ada batasan-batasannya, ada sekat-sekatnya, apa yang tidak bisa dirangkap. Yang pertama, yang tidak bisa dirangkap itu adalah satu modul, contoh ya, modul aset. Modul aset ini ada operator, ada validator, ada approver. Itu tidak bisa dirangkap oleh orang yang sama, oleh satu orang. Itu yang pertama. Jadi modul aset, operator, validator, approver itu tidak bisa dirangkap oleh orang yang sama. Begitupun di pelaporan. Di persediaan. Di persediaan ini sama juga dengan aset, ada operator, ada approver. Nah, tidak bisa dirangkap oleh orang yang sama. Gitu. Selebihnya KPA bisa merangkap PPK, bisa merangkap PPSM. Ini kan kembali ke aturan 190 lagi Pak. Bisa KPA bisa merangkap PPK, KPA bisa merangkap PPSPM. PPK tidak bisa merangkap PPSPM, PPSPM tidak bisa merangkap PPK. Kembali lagi ke PMK 190. Kemudian bendahara itu tidak bisa juga merangkap PPK, merangkap PPSPM. Kembali ke aturan dasar ya Bapak Ibu ya. Terus karena saking terbatasnya harus melibatkan PPNKN atau P3K. Mungkin gimana Pak kalau yang ini? Boleh ya Pak ya? Boleh, kecuali untuk admin dan bendahara. Ya. Jadi PPNKN atau P3K bisa menjadi user Sakti, semua user Sakti, kecuali ya, kecuali bagi peran di admin dan di bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan. Ini yang nggak bisa ditangkap, yang nggak bisa dilakukan, dipegang oleh PPNKN atau P3K. Harus PNS yang harus yang punya ini. Oke. Gimana Pak Bu? Jelas ya? Atau kalau ada yang ditanyakan silakan. Mumpung kita sekarang ada di sesi petunjuk pengisian role atau peran. Mungkin Bapak Ibu yang di satuan kerjanya terbatas SDM-nya mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oke, kita ke contoh aja ya. Nah, ini contoh 2 ini. Nah, si Pak Arif ini dia merangkap sebagai operator aset dan operator persediaan. Nah, ini bisa karena di 2 modul yang berbeda. Satunya di modul aset, satunya di modul persediaan. Yang tadi disampaikan yang tidak bisa, satu modul yang sama, jadi dia sebagai operator, dia sebagai approver, dia sebagai validator gitu ya, itu yang nggak boleh. Jadi kalau dia bisa, kalau untuk tingkat operator, dia merangkap sebagai operator aset, ataupun dia merangkap sebagai operator persediaan. Atau yang lebih ekstrim lagi, di contoh yang ketiga, dia merangkap semuanya.
operator ya Bapak Ibu ya, dia merangkap operator pembayaran, Masuk bendara deh. dia merangkap operator komitmen, dia merangkap operator aset, persediaan, bendara pengeluaran, utang itu diperbolehkan. Untuk operator pembayaran mungkin pada saat dia pembuatan SPP, begitupun operator komitmen yang mendaftarkan supplier, mendaftarkan kontrak, membuat SPP, aset pada saat dia mendetailkan barang, persediaan mendetailkan akun-akun atau barang yang diperoleh dengan akun persediaan, bendara pengeluaran kan nggak maaf, akuntansi, SPB, di SPP, gitu. Jadi saking terbatasnya SDM yang dimiliki atau pegawai yang dimiliki itu bisa dirangkap oleh satu pegawai, begitu ya Pak. Contoh satu. Oke, di contoh berikutnya. Oh, ini lagi. Nah, ini contoh 4 ini cuma ada 4 pegawai ya. Ada 4 pegawai di contoh yang keempat ini. Jadi tadi balik lagi Mas ya, kalau di aset dan persediaan itu kan nggak cuma operator ya, dia ada validator dan ada juga approver nih. Mau nggak mau nih, gitu kan. Kalau kita lihat di tempat 4 ini, untuk persediaan itu sama aset ya. Nah, ini orangnya satu nih, si Krisna ini dia sebagai operator. Benar. Nah, kemudian satu si Bimo jadi validator untuk asetnya, approve asetnya, mau nggak mau si kepala KPA-nya itu jadi approve aset. Nah, ini jadi kayak gitu, kalau nanti ada persediaan dari orang lagi, ya nggak mau lah gitu kan, jadi validator persediaan jadi approver ya. Jadi kalau nanti ada, mungkin dilihat lagi Mas, saran saya mungkin dilihat lagi volumenya juga nih. Ya betul. Kalau volume persediaannya tinggi atau beli asetnya banyak, barang dan asetnya juga tinggi, nah itu juga yang dipunya ini ya kasihan juga orang yang bersangkutan kan, karena harus mengelola beberapa user, beberapa modul begitu ya. Sebenarnya kalau user tetap satu usernya, cuma perannya itu sudah banyak di dalam. Jadi contoh Krisna ini cuma satu user, cuma perannya yang ada atau menu-menu modul-modul yang ada di dalam usernya Krisna ini itu lengkap nanti, mulai dari operator pembayaran, komitmen, aset, persediaan, pengeluaran. Nanti ya selama yang bersangkutan mungkin siap, ya nggak masalah sih, ya gitu. Jadi nanti kembali ke kebutuhan kesiapan SDM di satuan kerja masing-masing Bapak Ibu sekalian. Cuma yang tadi saya sampaikan dengan Pak Por, mohon dalam penulisan peran tidak keluar dari nomenklatur yang ini. Dan kalau satu orang lebih dari satu peran, pakai koma. Ya, jadi saya juga pakai underscore. Betul sekali. Jadi contohnya di sini ya, ini kan ada banyak nih. Si Rivaldi ini kan punya banyak peran. Jadi penulisannya, jadi nomenklatur perannya terus dikisahkan dengan koma, kemudian spasi, kemudian perannya lagi, koma, spasi, perannya lagi, begitu. Dan jadi penulisan nomenklatur jangan ada perubahan Bapak Ibu. Walaupun ada lebih dari satu peran, dibatasi dengan tanda koma dan spasi, kemudian berikutnya lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Ada Mas, aku mau tanya nih Mas. Kenapa? Untuk rekan Mbak ya. Ya. Seperti Kenapa? Yang diomongin dibicarakan. Iya. Kan harus NPWP nggak? Nah, benar sekali. Terkait dengan urusan pendaftaran user sakti ini, PPNPN dan P3K harus memiliki Pak NPWP. Harus daftar ya, harus pengurusan dengan PP. Masih di bawah PPKP. Ya, jadi kebijakan tidak lapor. Benar sekali. kan ya. Jadi terkait dengan PPNPN dan P3K, bagi yang akan didaftarkan sebagai user sakti, mohon sudah harus memiliki NPWP, karena NPWP ini sebagai persyaratan wajib pada saat mandatory data di user sakti. Jadi kalau Bapak Ibu dari sekarang ada yang dipersyaratkan untuk sebagai user sakti PPNPN-nya atau P3K-nya tadi belum memiliki NPWP, mohon diurus dari sekarang ya, Pak ya. Kita tuh masuk fase 2 ya, selanjutnya didaftarkan, kemudian nggak NPWP. Betul kan, kita fase pendaftaran user, di Excel ini harus ada NPWP-nya. Gitu. Jadi kalau kita runut, email dulu, setelah email baru kita fokus ke pendaftaran user sakti.
nomor 7 dari KPU Sumbawa. Nomor 7. Nomor 7. Oh, juga. ya. Nomor 7 ini orangnya sama. Bisa, nggak apa-apa, mau di koma boleh, mau di baris, lebih detail, nggak apa-apa. Cuma kan banyak Iya. barisnya tuh. Benar-benar. Tapi ini kayaknya namanya sama, tapi nicknya berbeda. Kayaknya ini orang yang berbeda kan. Oh, siap. Iya. Di kasus nomor 7 ini Pak, kayaknya orangnya berbeda. Orangnya berbeda. Kan kita sudah dari nicknya ya Pak ya. Nicknya berbeda. Gitu. Walaupun nanti orangnya sama, dia petunjuknya sama seperti ini Pak. Nah, ini. Jadi satu kolom aja, ya gitu. Satu kolom. Pasti admin dan bendahara ya boleh PPNPN. Ya. PPNPN kalau mendaftar sebagai jurnalis harus punya SPP. Ini memang terusnya kayak gitu ya. Bapak Ibu ada yang masih perlu ditanyakan lagi karena saya sudah habis ya. Sudah habis. Mungkin kita lebih banyak ke diskusi Pak. Diskusinya di sini aja lebih bagus daripada diskusinya nanti di. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan. Intinya kita fokus sampai dengan April 30 April ini email. Pendaftaran email Bapak Ibu mohon diinventarisir siapa pejabat atau pegawai yang akan menjadi user Sakti. Jangan semuanya pegawai didaftarkan email Sakti. Jadi cukup yang memang diproyeksikan sebagai pengguna Sakti, KPA, PPK, PPSPM, operator, itu pembayaran, komitmen, aset, persediaan, bendera pengeluaran, bendera penerimaan, kalau ada di rekening kerja Bapak, diinventarisir, kemudian dibuatkan form email Sakti, dilengkapi dengan SK. Pertanyaannya, kita lihat dulu. Oke, mohon diulang untuk prosedur pembuatan email Sakti. Oke, kita ulangi Bapak Ibu ya. Jadi pembuatan email Sakti itu ada dua Pak ya. Pertama harus melengkapi SK. Pembuatan email Sakti itu ada dua yang harus dilengkapi. Pertama itu harus menyiapkan SK. SK Kepala Satuan Kerja terkait dengan penetapan user pejabat, operator dan administrator. Jadi formatnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal melengkapi titik-titik. Ini template. Oke. Kemudian petunjuk pengisiannya ada di halaman paling bawah. Oke. Nah, dasar ini untuk dijadikan dasar nama-nama yang akan dibuatkan email Sakti. Nah, untuk form Excel email Sakti adalah sebagai berikut. Jadi ini formnya tidak perlu Bapak Ibu ubah, headingnya tetap aja begini, cuma nanti Bapak Ibu silakan mau ubah di kode KPN, kode Sakser, nama pegawai, NIP untuk NIP atau NRP bagi statusnya TNI, Polri atau PNS. Di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagi yang statusnya PPNPN atau P3K tidak mengisikan NIK, tapi mengisikan di kolom NIK nomor induk kependudukan karena PPNPN dan P3K tidak memiliki NIK. Oke. TNI, Polri, PNS mengisi kolom D, NIK, NRP. Kemudian untuk PPNPN dan P3K mengisi kolom E, yaitu di kolom NIK. Mungkin saya sudah jelas ya. Jadi jangan sampai kebalik ya, nanti NIK-nya diisi, di kolom F-nya diisi. Oh iya, betul. Jadi ini angka 333 ini ada ini ya. Dari kode PNS isi 3, kode TNI Polri isi 1 atau 2, PPNPN isi 4, kode P3K isi 5. Ya, siap. Nanti Oke, kita ya. desain ulang ya. Ya, kami kirim ulang lagi Ya. format-formatnya, baik itu format email, format pendaftaran email kedinasan, email pendaftaran
pengguna user Sakti, kemudian SK, nanti kami upload ulang di LO. Dan juga nanti mungkin seperti biasa kalau capek kan kita absen ini, kan udah kerjain, ya yang belum, jadi nanti kayaknya. Oh iya, siap. Nanti kami akan broadcast subscriber mana yang sudah mengajukan email tahap 2 ya. Tahap 2. Di ada 2. Ya. Oke, ini dari kantor imigrasi. Untuk yang sudah memiliki email Sakti, apakah harus buat ulang? Nah, kalau yang sebelumnya sudah memiliki email Sakti itu tidak usah buat yang email baru, jadi cukup pakai email yang lama. Tapi harus diperhatikan kalau pindah tadi ya. Ya, kecuali kalau yang bersangkutan pindah, gitu. Masuk atau keluar. Nah, kalau yang bersangkutan masih ada di sini di kantor yang lama, di posisi di Sumbawa ataupun Sumbawa Barat, dan sudah memiliki email Sakti, itu tidak perlu lagi mendaftar atau tidak perlu lagi buat email Sakti yang baru, cukup pakai email Sakti yang lama. Bapak Ibu, ada lagi yang perlu ditanyakan terkait dengan email Sakti ataupun pendaftaran user Sakti? Bagaimana jika lupa? Jika lupa akun dan password email Sakti, mungkin kalau akun kita bisa bantu ya Pak ya. Ya, kita bisa bantu nanti mungkin dengan nama atau nick. Nanti kami tinggal diberitahukan nama atau nick pegawainya. Nanti kami akan telusuri lagi, kami akan search nama akun, alamat emailnya Saktinya. Kemudian untuk passwordnya nanti silakan Bapak Ibu ya. Oke, nanti kami yang resetkan. Kalau lupa kita reset, nanti lapor juga sama kita. Iya, betul. Kami akun yang lupa siapa namanya, gitu. Kemudian kalau misalkan bapaknya ingat emailnya tapi lupa passwordnya, nanti kita bantu reset. Oke. Begitu ya, dari Bapak sudah jelas ya. Kalau lupa nanti ajukan ke kami nama dan nick-nya, kami search, kami cari, kami sampaikan alamat email dan passwordnya setelah dilakukan riset, begitu ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang bertanya? Mumpung masih kita buka lagi ya. Puasa juga sih, Puasa-puasa. Ya, mungkin saya rasa cukup ya, Bapak Ibu. Terkait dengan rekaman materi, rekaman Zoom, kemudian dengan format-format yang tadi kami sampaikan, nanti kami akan upload ulang ya. Dan rekamannya kan kita upload di YouTube, jadi teman-teman yang kebetulan nggak bisa hadir bersama kita siang ini, kita bisa nonton lagi tuh. Gitu. Ya, jadi betul. Mudah-mudahan juga nanti kita informasikan juga nih kalau nggak bisa ngikut, mungkin bisa nonton di YouTube, jadi bisa lebih mengikuti alurnya seperti apa. Nah, jadi ada permintaan dari Bapak dari Polres SB tadi ya, Polres ini kami akan upload ulang ya semua format baik itu yang email, usernya, kemudian dengan SK-nya kami akan upload ulang di grup LO. Kemudian rekaman kegiatan kita di pagi hari ini akan kami upload di YouTube KPPN Sumbawa Besar maupun di di like, di subscribe, di like, di komen gitu ya. Nah, oke. Mungkin sebelum kita tutup kita ada dokumentasi dulu ya. Mungkin Bapak Ibu yang tidak menonaktifkan kamera mohon diaktifkan sejenak karena kita akan ada sesi dokumentasi sebentar ya Bapak Ibu ya. Mungkin mohon diaktifkan kameranya ya Bapak Ibu. Ya, oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas kembali. Jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu ya, kalau kami undang
Zoom. Karena marketplace kan mas, Ya, marketplace. ya marketplace mungkin nanti dalam minggu kita akan Minggu depan, ya. Karena penting juga bagi kami untuk menyamakan persepsi ya Pak Pur, ya. Menyamakan persepsi terkait dengan pendaftaran email dan user pasti ini. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Adi selaku Kepala KPPN karena belum sempat bergabung di Zoom kita kali ini. Mungkin di Zoom berikutnya mungkin beliau bisa berkesempatan untuk hadir. Ada yang mau sampaikan Pak Pur? Cukup. Ya, saya bertugas sebagai panitia merangkap narasumber di pagi hari ini mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.